Pada video sebelumnya kita sudah belajar tentang IP address dan subnetting. Jadi, apa itu IP address dan kenapa kita harus melakukan subnetting? Nah, selanjutnya pada video kali ini kita akan belajar dulu tentang IP public dan IP private. Sebelum nanti kita akan belajar tentang subnetting. Nah, sebenarnya apa sih IP public dan IP private itu? Pertama, kita akan coba bahas dulu tentang IP public. Jadi, IP public ini adalah IP yang digunakan di internet. Jadi, contohnya misal teman-teman biasanya mengakses seperti Facebook, YouTube, Twitter, dan Google, dan lain-lain. Itu sebenarnya teman-teman mengakses suatu IP publik. Jadi, ingat bahwa IP publik itu adalah IP yang digunakan di internet. Jadi, contohnya di sini saya akan coba gambarkan ya. Anggap saja ini adalah internet. Oke, kemudian di sini misal ada facebook.com, kemudian ada lagi youtube.com, kemudian ada lagi Google. Oke, banyak banget server-server yang terhubung ke internet. Nah, semua server-server ini menggunakan IP publik. Ciri utama dari IP publik itu adalah bisa diakses dari manapun. Contoh misal, suatu saat teman-teman dari rumah, anggap aja ini adalah rumah, adalah smartphone ya teman-teman. Dari rumah teman-teman seperti bisa mengakses Facebook, kemudian YouTube, dan Google. Asalkan dari smartphone ini connect ke internet, entah itu pakai wifi atau pakai data. Itu sama aja, yang penting ketika dari smartphone connect ke internet, teman-teman bisa mengakses seperti Facebook, YouTube, dan Google. Dan mereka semua menggunakan IP publik. Contoh lain misal ini ketika teman-teman di rumah, kemudian ketika teman-teman pergi ke kantor, oke untuk kerja misalnya. Nah, dari kantor pun teman-teman juga bisa mengakses server-server yang ada di internet. Ini begitu juga ketika misal teman-teman contohnya jalan-jalan ke luar kota. Teman-teman juga bisa tetap mengakses server-server yang ada di internet. Atau contoh lain, misal teman-teman jalan-jalan ke luar negeri. Misal suatu saat teman-teman datang ke Singapura, misalnya. Jadi HP teman-teman sekarang ada di sini di Singapura. Teman-teman di Singapura pun teman-teman juga bisa mengakses server-server yang ada di internet. Karena sekali lagi mereka menggunakan IP publik. Jadi ingat bahwa IP publik itu adalah IP yang digunakan di internet. Artinya ketika server menggunakan IP publik, maka server tersebut bisa diakses dari manapun. Selanjutnya kita akan coba bahas tentang IP private. Nah, IP private itu adalah IP dalam jaringan lokal. Contoh misal di sini saya gambar, anggap aja ini adalah kantor. Misal dari kantor kita, di dalam kantor kita misal ada 6 komputer. Oke, kita punya 6 komputer di sini. Nah, masing-masing komputer ini tentu saja punya IP address ya. Jadi di komputer 1 punya IP, di komputer 2 punya IP, dan 6 komputer lainnya juga punya IP address. Jadi setiap komputer pasti punya IP addressnya. Biasanya nanti ada di setiap komputer seperti ini akan terhubung ke namanya switch. Jadi ini adalah switch. Nah, teman-teman kalau belum mengerti switch itu apa, nggak apa-apa, abaikan saja. Nanti di video berikutnya kita akan belajar tentang switch. Jadi untuk saat ini pahami aja bahwa biasanya setiap komputer, jadi ini router. Dari router ini akan terhubung ke ISP. Biasanya dari ISP baru terhubung ke internet. Ini internet terhubung ke sini. Nah, seperti ini. Yang perlu teman-teman perhatikan di sini adalah IP address yang digunakan di dalam kantor ini. Ini merupakan IP private. Ya, di sini di setiap komputer ini dia akan punya IP address. Dari komputer-komputer ini adalah IP private, artinya IP yang digunakan di dalam jaringan lokal. Jaringan kita sendiri. Nah, ciri utamanya adalah bahwa IP tersebut hanya bisa diakses dari jaringan itu sendiri, tidak bisa diakses dari luar. Contohnya misal ini kantor kita ya, misal suatu saat di ISP ini kan tentu saja punya klien lainnya. Jadi misal di sini ada router klien B karena jadi klien lain. Intinya ini terhubung ke ISP juga. Nah, dari router klien B
Ini tentu saja misal dia juga punya switch. Oke, ini switch katakanlah. Kemudian dia punya beberapa komputer juga. Nah, komputer-komputer ini tidak akan bisa mengakses komputer kita. Jadi, contohnya misal nih dari komputer-komputer ini mencoba mengakses ke komputer kita. Ini tidak akan bisa. Kenapa? Karena komputer-komputer kita IP-nya adalah IP private. Sedangkan IP private itu hanya bisa diakses dari jaringan lokal itu sendiri. Jadi yang bisa mengakses IP-IP di sini juga komputer-komputer yang ada di sini juga di jaringan lokal ini sendiri, tidak akan bisa diakses dari luar. Bisa dimengerti ya teman-teman. Jadi intinya kalau IP publik itu adalah IP yang digunakan di internet, artinya bisa diakses dimanapun. Sedangkan IP private adalah IP yang digunakan di jaringan LAN atau local area network. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan adalah ketika teman-teman membangun sebuah jaringan lokal seperti ini, pastikan teman-teman menggunakan IP private, di mana IP private itu sudah didefinisikan range-nya. Jadi ada beberapa IP yang termasuk IP private selain IP-IP tersebut. Berarti IP public. Nah, itu teman-teman yang perlu diperhatikan. Di sini saya coba hapus dulu beberapa hal yang termasuk dalam IP private adalah yang pertama 0.0 sampai 10.255.255.255. Jadi ini adalah range yang pertama dari IP private. Contohnya misal di sini saya mau kasih contoh. Jadi misal ada IP address 10.1.1.1. Nah, ini termasuk ke IP private, yaitu range yang pertama. Karena di sini kalau teman-teman perhatikan range-nya adalah mulai dari 10.0 sampai 10.255. Tentu saja 10.1.1.1.1 itu termasuk ke range tersebut. Contoh lagi, misal kita punya IP 10.100.100.10. Katakanlah. Nah, ini juga termasuk ke range yang pertama ini karena dimulai dari 10.0 sampai 10.255. Sedangkan IP kita 10.100. Beda cerita kalau misal ada IP 11.10.10.10. Nah, ini bukan IP private. Kenapa? Karena yang IP private itu adalah dimulai dari 10. Sedangkan ini dimulai dari 11. Jadi ini bukan IP private. Kalau bukan IP private berarti IP apa? Berarti ini adalah IP publik. Jadi nggak boleh digunakan di jaringan lokal. Ingat bahwa di jaringan lokal teman-teman harus menggunakan IP private. Nah, ini adalah range yang pertama, yaitu 10.0.0.0 sampai 10.255.255.255. Range yang kedua adalah 172.16.0.0 sampai 172.31.255.255. Contohnya, misal kita punya IP address 172.16.10.10. Nah, ini tentu saja termasuk IP private karena range-nya adalah 172.16.10.0 sampai 172.31.255.255. Sedangkan IP kita adalah 172.16. Jadi termasuk range ya, karena range-nya adalah 16 sampai 31 dan IP kita 16. Kemudian contoh lain misal 172.16 atau misal 117.100.200. Nah, ini termasuk IP private juga. Kenapa? Karena range-nya adalah 16 sampai 31 ya. Dan IP kita adalah 172.17. Artinya IP ini termasuk IP private karena juga ya. Contoh satu lagi, misal di sini saya kasih 172 kemudian 35.1.10. katakan ini dia bukan IP private karena 172.35 ini bukan IP private kan. Kenapa? Karena kalau teman-teman perhatikan yang termasuk IP private itu adalah 1.0.0.0
172.16 sampai 172.31. Nah, ini kalau teman-teman perhatikan IP-nya adalah 35, jadi keluar dari IP range yang kedua, artinya IP ini adalah IP publik. Oke, teman-teman bisa dimengerti ya. Nah, range yang terakhir itu adalah 192.168.0.0 sampai 192.168.255.255. Semoga teman-teman dapat mengerti tentang IP private dan IP publik. Jadi samarnya adalah IP publik itu digunakan di internet, bisa diakses dari manapun. Sedangkan IP private adalah IP yang digunakan di jaringan LAN atau jaringan lokal dan hanya bisa diakses dari jaringan lokal tersebut.